Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 4 Maret 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memiliki Karakter Emas. Memiliki karakter emas. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 17 ayat yang ketiga. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam kehidupan yang cuman sekali ini kami ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, memperjuangkan yang terbaik dalam kehidupan ini, dan memiliki dampak yang terbaik di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Memiliki karakter emas. Kita tahu dalam pertandingan ada yang menang perunggu, ada yang menang perak, dan ada yang menang emas. Dan emas selalu dijadikan adalah untuk juara pertama. Mengapa demikian? Mengapa emas memiliki sebuah karakteristik sebagai logam yang begitu luar biasa? Sahabat seperjalanan, bahkan emas dinilai lebih tinggi daripada uang. Sehingga tatkala saudara ingin memiliki uang dalam jumlah tertentu di negara-negara berbagai tempat, maka emas adalah menjadi standar penilaian kekayaan baik negara maupun pribadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, buat yang punya usaha toko emas akan sangat memahami tentang karakteristik emas. Apa hubungannya emas dengan memiliki karakter emas? Saudara-saudara sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri emas asli ada juga yang emas palsu, sehingga kita harus memiliki karakter emas yang asli dan bukan karakter emas yang palsu. Emas yang asli tatkala dibakar, dia tidak akan gosong dan tidak akan meninggalkan bercak hitam. Sahabat seperjalanan, orang yang punya karakter emas, tatkala dibakar, tatkala difitnah, tatkala dilecehkan, tatkala tidak dihargai, dia tidak akan gosong. Dia tidak akan menempel katakanlah kotoran-kotoran daripada api. Dengan demikian dia tetap murni. Dia tidak berubah karena keadaan, karena cobaan, karena masalah hidup, karena penolakan, karena kemiskinan, atau karena apapun. Dia tetap emas. Dalam bahasa Mandarin disebut dengan cencin puphahuo. Emas murni tidak takut dengan api. Yang kedua, emas murni itu dia tidak akan pudar, dia tetap cemerlang. Dia tidak akan pudar. Dari luar, tengah sampai ke dalam, dia tetap warnanya sama, dia tidak berubah. Maka orang yang memiliki karakter emas, dia punya integritas, luar dalam sama. Dia tidak pura-pura, dia tidak bermuka dua. Dia tidak beda dan belakang, di awal, di perjalanan sampai penghujung. Dia punya daya juang yang sama, dia tidak berubah. Itulah karakter emas. Ciri ketiga karakter emas adalah emas itu lebih lunak daripada logam lainnya, apalagi kalau dibanding dengan besi. Bahkan kalau digigit oleh gigi, dia ada berbekasnya. Jadi apa artinya emas murni itu lunak? Dia tidak memakai kekerasan. Dia punya kerendahan hatian. Dia punya kerendahan hatian luar biasa. Dia pandai untuk melakukan demokrasi. Dia pandai berbagi. Dia bisa menghargai pendapat orang lain sekalipun emas. Dia tidak sekeras besi, yang keras kepala, yang keras hati. Inilah yang disebut dengan memiliki karakter emas. Yang kemudian, emas murni, emas asli itu dia tidak menempel pada magnet. Jadi artinya daya tarik apapun, baik kekayaan, baik jabatan, digoda, kemudian dirayu untuk berpindah iman, berpindah kehidupan, berpindah kepada hal-hal yang
tidak semestinya. Dia tidak akan tertarik dengan magnet apapun di dalam dunia ini. Dia fokusnya kepada Allah. Bagaimana hidupnya benar di hadapan Allah di dalam segala keadaan. Alkitab mengatakan kui, mangkok tempat untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berkarakter emas, hatinya teruji di hadapan Tuhan. Lalu kemudian, emas asli itu dia tidak bereaksi kepada asam atau nitrit asid. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang asam, ini kimiawi yang bisa merubah, menambahkan keadaan tertentu. Jadi asamnya kehidupan, pahitnya kehidupan, hal yang kita tidak sukai, itu kemudian menyentuh kehidupan orang-orang yang memiliki karakter emas. Dia tidak akan berubah. Sahabat seperjalanan, ini memang seakan-akan sedemikian ideal. Karakter emas itu dia tidak gosong tatkala dibakar. Dia tidak meninggalkan kotoran tatkala dibakar. Karakter emas itu dia tidak pudar, dia tetap cemerlang. Atas, bawah, tengah, depan, belakang, warnanya sama. Dia teruji, dia punya integritas. Dia tidak akan berubah oleh keadaan. Lalu kemudian karakter emas juga, emas itu lunak, lebih lunak daripada logam yang lain. Artinya dia tidak memaksakan kehendak, dia tidak keras kepala, dia tidak keras hati. Dia begitu lembut kepada firman, mendengarkan firman. Dia bisa diberikan masukan tatkala keliru, dia mau belajar. Tatkala dia hebat, dia kaya, dia berkedudukan, dia tidak menjadi sombong dan dia tidak menjadi angku. Betapa indahnya orang yang memiliki karakter emas. Dan emas pun yang murni asli tidak menempel kepada magnet. Dia tidak bisa dirayu, dia tidak bisa dibujuk, dia tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Untuk sebuah kehidupan yang berintegritas, hidup yang dalam kebenaran, fokusnya hanya kepada Allah, mengerjakan apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, dia jalankan. Sahabat seperjalanan, melihat jabaran yang sedemikian luar biasa dari emas, mungkin kita sedikit pesimis. Wah, mana mungkin saya jadi emas? Jadi perunggu saja sudah luar biasa dan tidak semua orang bisa. Jadi perak aja udah luar biasa, nggak perlu jadi emas lah. Kita bukan manusia sempurna. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita pesimis, maka kita akan menjauh daripada mutu kehidupan. Namun tatkala kita optimis bersama dengan Allah, tidak ada yang tidak bisa. Allah sanggup mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita, sampai kita bisa memiliki karakter emas yang teruji di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menguji hati kita. Jadi artinya kekuatan kita untuk bisa memiliki karakter emas itu karena pertolongan Tuhan. Apapun posisimu, sebagai anggota keluarga engkau berkarakter emas. Sebagai pegawai, sebagai bisnismen engkau berkarakter emas. Sebagai para pelajar, mahasiswa engkau berkarakter emas. Sebagai orang yang profesional bekerja pada bidang kemampuannya dengan karakter emas, yaitu membawa karakter-karakter Kristus. Semua jabaran yang dijelaskan tadi tentang karakter emas dan sifat emas itu dimiliki oleh Kristus, dan kita dipanggil untuk mengikuti jejak teladannya. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang untuk menjadi kehidupan yang memberkati orang lain dengan memiliki karakter emas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami memiliki karakter emas yang tidak gosong, yang tidak kotor karena terkena api, yang tidak pudar dan tetap cemerlang, yang atas, tengah, dan bawah. Kami punya integritas. Emas pun juga bersifat lebih lunak daripada logam yang lain, yang punya kerendah hatian, yang bisa menerima masukan, yang hidupnya terus berjuang belajar. Emas pun tidak menempel pada magnet, tidak terbawa arus. Dia hanya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat memiliki karakter emas. Tuhan memberkati, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.